Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pada video kali ini kami akan menyampaikan materi mengenai eksekusi dan monitoring pada proyek MTQ Aceh yang mencakup langkah pelaksanaan kegiatan hingga proses pengawasan yang dilakukan agar proyek berjalan sesuai dengan rencana. Sebelum masuk ke penjelasan lebih mendalam, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Anggota kelompok kami terdiri dari Rahma Nafisa, Fadia Zahira yang ini saya sendiri, Nazlidia Syahrani, Salsabila, dan Sherly Sentia. Yang pertama, pada bagian deskripsi singkat dijelaskan bahwa penyelenggaraan MTQ Kabupaten melibatkan banyak pihak seperti kafilah, juri, vendor, dan perangkat daerah. Karena itu, manajemen proyek yang disiplin sangat diperlukan. Tahun sebelumnya masih ada beberapa kendala seperti keterlambatan panggung, data kafilah yang tidak akurat, dan kekurangan konsumsi. Maka, eksekusi dan monitoring proyek menjadi sangat penting agar masalah-masalah itu tidak terulang kembali. Kemudian yang kedua, ada tujuan proyek. Tujuan proyek MTQ ini ada 4. Yang pertama, menyelenggarakan MTQ Kabupaten yang tertib dan profesional. Kemudian, memastikan seluruh cabang lomba berjalan sesuai standar LPTQ. Yang ketiga, ada memberikan layanan optimal bagi peserta dari 10 kecamatan. Yang keempat, menghasilkan dokumentasi dan laporan akhir untuk Pemkab. Selanjutnya, untuk output utama, yakni hasil yang ingin dicapai dari proyek ini meliputi yang pertama ada upacara pembukaan penutupan, kemudian pelaksanaan 10 cabang perlombaan, yang ketiga ada panggung, sound system, tanda peserta, dan venue, yang keempat ada akomodasi dan konsumsi untuk kafilah, dan juga meliputi publikasi dan dokumentasi MTQ, sistem absensi peserta, dan laporan akhir kegiatan. Kemudian untuk durasi proyek dan milestone, itu durasi totalnya ada 45 hari untuk persiapan, 4 hari acara, dan 7 hari untuk laporan. Jadi H-45 akan diadakan kick-off meeting dan dengan Pemkab. Kemudian H-30 ada finalisasi cabang lomba dan juri. H-20 ada final vendor, panggung, konsumsi, dan penginapan. H-14 adalah ada status report pertama, H-7 status report kedua, H-3 untuk gladi bersih, H-0 pembukaan MTQ, H+5 untuk laporan akhir ke Pemkab atau pemerintahan kabupaten. Kemudian struktur timnya terdiri dari project manager, manajer operasional, koordinator lomba atau teknis LPTQ, koordinator venue dan perlengkapan, koordinator konsumsi, koordinator kafilah dan registrasi, koordinator publikasi dan media, koordinator dokumentasi, serta koordinator keamanan dan kesehatan. Selanjutnya kita masuk kepada agenda kick-off meeting. Nah, peserta pada kick-off meeting ini yaitu berupa pihak IO lengkap, Kepala Dinas Syariah Islam PD Jaya, Ketua LPTQ Kabupaten, Juri Koordinator, perwakilan kecamatan, serta vendor panggung dan konsumsi yang juga dihadiri oleh perwakilan-perwakilannya. Tujuan kick-off meeting ini berupa mendapat persetujuan desain teknis MTQ, menyelaraskan timeline dan anggaran, menetapkan peak dan deliverables, dan mengidentifikasi resiko utama dan tentunya yaitu resiko dari konsumsi dan panggung juga, dan yang terakhir yaitu menentukan sistem pelaporan resmi. Baik, sekarang kita masuk ke agenda kick-off meeting hari ini. Pertama, acara akan dibuka oleh pihak pemerintahan kabupaten selama kurang lebih 10 menit. Selanjutnya, akan ada pemaparan dari event organizer mengenai konsep kegiatan MTQ tahun ini, yaitu selama 20 menit. Setelah itu, LPQ Kabupaten akan menyampaikan penjelasan teknis dan proses pelaksanaan selama 20 menit. Berikutnya, akan ada pemaparan dari vendor terkait panggung, konsumsi, dan kebutuhan panggung pendukung lainnya selama sekitar 15 menit. Lalu kita akan masuk ke sesi diskusi yaitu mengenai risiko dan juga kebutuhan teknis selama 20 menit. Kemudian kita akan merumuskan finalisasi teknis dan daftar deliverable selama 10 menit. Dan yang terakhir akan ditentukan penanggung jawab dan action items untuk tahap berikutnya dalam 5 menit. Output kick-off meeting dari meeting ini ada beberapa output atau hasil yang ingin kita capai, yaitu yang pertama sebagai event organizer, kami akan langsung menyelesaikan timeline dan rencana kerja maksimal 3 halaman, dan yang kedua, kita akan menyepakati daftar deliverable sebanyak 40 item. Ketiga,
akan diterbitkan surat penugasan atau assignment untuk pihak-pihak terkait. Dan yang keempat, kita akan mulai menyusun rancangan awal status report hingga H-3. Dan yang terakhir, akan dibuat risk register atau daftar risiko terkait acara MTQ ini yang menjadi acuan dalam pengawasan kegiatan proyek ini. Nama saya Nazlida Syahrani, saya akan menjelaskan mengenai deliverables and tracking. Kita sini akan menjelaskan mengenai apa yang kita dapatkan atau deliverables dan bagaimana statusnya tracking, apa yang kita kerjakan lah istilahnya ya. Nah, yang pertama, deliverables yang pertama itu ada finalisasi cabang lomba yang dimana person in charge-nya adalah LPTQ. Oh ya, di sini saya mengingatkan kami mengambil kasus dari lapangan MTQ PD Jaya yang dilaksanakan beberapa minggu lalu, yang dimana mereka mendapatkan masalah yang dimana EO mereka kabur. Nah, di sini kami menyusun ulang kondisi lapangannya. Di sini kami menjelaskan yang pertama kita menstatuskan ada centang. Nah, centang ini ada atau selesai ya. Ini ada dua, yaitu pertama finalisasi cabang lomba dan juga publikasi. Nah, itu sudah selesai. Nah, yang lagi proses atau ongoing itu ada yang ada variabel panggung utama, tenda kafilah, sound system, dan juga dokumentasi MTQ. Nah, jadi di sini ada beberapa deliverable yang belum dimulai sama sekali, yaitu ada laporan akhir, lalu ada akomodasi jur, dan juga konsumsi 4 hari MTQ. Karena kan belum dimulai acaranya. Jadi kami ini sekali lagi kami mengambil data dari lapangan MTQ PD Jaya yang melibatkan 10 kecamatan itu. Nah, mungkin selanjutnya akan diajukan oleh teman saya penjelasannya. Untuk status persiapan pada proyek MTQ ini sendiri sudah mencapai 68%, yang mana pada sebagian besar acara, persiapannya itu sudah selesai. Sedangkan untuk tenda dan konsumsi itu masih menunggu data kafilah. Sedangkan pada progresnya sendiri, data kafilah masih memiliki 2 kecamatan yang belum mengirimkan data. Untuk panggung, progresnya masih 55% dikarenakan terhalang oleh cuaca. Untuk publikasi sendiri, semua materi telah ditayangkan, sedangkan untuk akomodasi juri masih menunggu konfirmasi hotel. Isu dan resikonya tersendiri, cuaca hujan berpotensi untuk memperlambat pemasangan panggung. Data kafilah yang terlambat dapat menyebabkan konsumsi terlambat untuk dikirim. Lalu kekurangan genset cadangan yang membutuhkan sewa genset tambahan. Jadi rencana untuk minggu berikutnya itu mencakup finalisasi konsumsi, pembagian tenda kecamatan, gladi bersih opening, serta briefing keamanan dan kesehatan. Oke, sebagai IO, kami itu menetapkan KPI atau Key Performance Indicator sebagai alat ukur keberhasilan dalam pelaksanaan MTQ. Nah, KPI ini tuh membantu kami memantau dan memastikan bahwa setiap aspek dari acara itu berjalan sesuai dengan rencana. Jadi di sini itu ada beberapa KPI. Yang pertama itu adalah ketepatan waktu lomba. Di sini kami itu menargetkan untuk mencapai lebih dari 90% ketepatan waktu dalam realisasi jadwal lomba yang akan dipantau setiap hari. Yang kedua yaitu kehadiran kafilah. Nah, di sini kami itu menargetkan lebih dari 95% kehadiran kafilah yang telah terdaftar pada hari acara yang akan diukur setiap hari. Nah, yang ketiga itu adalah ketersediaan konsumsi. Di sini kami memastikan konsumsi itu tersedia 100% sesuai dengan kebutuhan peserta pada setiap sesi. Yang keempat adalah konsumsi yang sesuai kebutuhan. Di sini kami juga memastikan bahwa konsumsi itu disesuaikan dengan kebutuhan dari peserta dengan target 100% di setiap hari acara. Nah, KPI yang kelima yaitu kepuasan kafilah. Nah, setelah acara di sini itu kami melakukan survei untuk mengetahui tingkat kepuasan kafilah. Di sini kami itu menargetkan lebih dari 85% kepuasan dari kafilah yang berpartisipasi. Yang keenam yaitu keamanan acara. Di sini kami memastikan bahwa tidak ada insiden besar selama acara yang mana dengan target 0 insiden berat yang tercatat di setiap hari. Nah, KPI yang terakhir itu adalah dokumentasi. Untuk dokumentasi acara di sini itu kami menargetkan lebih dari 250 foto dan 7 video itu sebagai hasil dokumentasi yang akan dikumpulkan pada setiap hari acara. Mungkin demikian pemaparan dari kami mengenai eksekusi dan monitoring pada proyek MTQ Aceh. Di sini kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu dan teman-teman yang telah menyimak
presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.